Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana. Aksi wisudawan Universitas Negeri Malang asal Tulang Bawang, Lampung yang membentangkan spanduk meminta pertolongan Kapolri untuk menangkap pelaku pembunuhan ayah kandungnya saat acara wisuda viral di media sosial. Aksi ini dilakukan Chandra sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja penyidik reserse kriminal Polres Tulang Bawang yang hanya menetapkan satu orang tersangka dalam kasus pembunuhan keji terhadap ayah kandungnya pada Agustus lalu. Chandra yakin pelaku pembunuhan lebih dari satu orang setelah melihat hasil keterangan saksi dan rekonstruksi. Maksud dan tujuan saya membentangkan banner pada acara wisuda kemarin untuk meminta bantuan dari Bapak Kapolri mengusut tuntas kasus bapak saya. Sebelumnya, korban ditemukan tewas dengan sejumlah luka di bagian tubuh serta jasadnya dibuang oleh pelaku di dalam sumur yang berada di area rumahnya di Desa Gedung Bandar Rahayu, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang pada 17 Agustus 2023 lalu. Penemuan jasad korban itu sontak membuat geger warga dan pihak keluarga korban. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Nunggu mama. Insiden tabrakan seorang pembalap motor di kejuaraan Stefano Open Road Race di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur mengakibatkan sedikitnya 5 penonton harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapat perawatan intensif. Usai dirawat selama 3 hari, satu korban diantaranya meninggal dunia akibat luka serius pada bagian kepala dan dada korban. MR, 18 tahun, warga Kelurahan Manumutin, Kota Atambua, Kabupaten Belu. Isak tangis keluarga tak henti ketika melihat jenazah terbaring di ruang pemulasaran jenazah Rumah Sakit Umum Gabriel Manek Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Duanya menggunakan ventilator, alat bantu napas. Satu patah pada pelaku pula dan ini tulang di paha sini, tetapi masih istilahnya kita masih bisa, dia tanpa ventilator, jadi masih bisa dirawat. Sedangkan yang 3-nya sudah kita tangani dan sudah kita rawat. Saya berbicara untuk masyarakat Kabupaten Belu. Saya berharap ini kegiatan segera dihentikan. Kenapa harus dihentikan? Akan ada lagi korban kalau kondisi tempat arena road race tetap seperti itu. Sebelumnya dalam sesi latihan resmi pada 16 November kemarin, seorang pembalap diduga mengalami remblong sehingga menabrak para penonton. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong melaporkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Udah. Proses evakuasi supir serta kernet truk yang terjepit di dalam kabinnya di Tanjakan Bukit, Kecamatan Kota Pinang, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Dengan mengandalkan pemotong dan pengungkit, warga berusaha menolong kedua korban. Usai dievakuasi, korban yang merupakan warga Labuan Batu Utara dan Langkat langsung dilarikan ke RSUD Kota Pinang. Peristiwa bermula saat truk Fuso bermuatan cangkang kelapa sawit seberat 20 ton datang dari arah Riau menuju Medan. Setibanya di TKP, truk tersebut tak kuat menanjak sehingga berjalan mundur dan menghantam truk yang dikemudikan korban. Beratnya muatan membuat kabin truk korban ringsek dan menjepit keduanya. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar Anda di hari Senin ini? Ketemu lagi dengan saya Pram Senjaya pemirsa di Buletin iNews Siang. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan inilah Buletin iNews Siang selengkapnya. Ya pemirsa, 9 jenazah korban laka maut minibus dengan kereta api Probowangi yang berada di RSUD Dr. Haryoto Lumajang telah dipulangkan ke rumah duka. Meski sopir selamat, pihak kepolisian Polres Lumajang masih belum bisa memeriksa sopir minibus lantaran masih menjalani perawatan.
Dari 11 korban tewas yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang, 9 jenazah sudah dipulangkan ke rumah duka dan 3 korban selamat hingga saat ini masih menjalani perawatan. 1 korban lainnya, yaitu Bayu Trinanto yang merupakan supir minibus, juga telah dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Lumajang dengan alasan keamanan. Keluarga tak menyangka kata pamit korban beserta rombongan untuk menghadiri acara reuni di Banyuwangi merupakan kalimat terakhir yang bisa didengar oleh pihak keluarga. Sama sekali nggak nyangka sih Mas, kalau soalnya kan berangkatnya kan dalam keadaan senang, kita ya nggak ada rasa khawatir apa gimana, nggak taunya pas waktu pulang dapat kabar ada kecelakaan itu tadi ya. Kecelakaan maut di Lumajang, Jawa Timur terjadi saat kereta Probowangi menghantam mobil Elf yang saraf dengan penumpang hingga menyebabkan setidaknya 11 dari 15 orang meninggal dunia. Dahsyatnya benturan membuat minibus terlempar ke sisi samping jalur kereta api. Tak lama setelah insiden terjadi, warga berduyun-duyun mendekat untuk menolong korban yang masih selamat. Ini kereta dari arah mana, Pak? Dari arah timur. Dari arah timur. Iya. Kendaraan ini Dari arah selatan. dari arah selatan. Iya. Tanpa palang pintu, Pak, Bang ya? Tanpa Penjaga juga. Pada sekitar pukul 20.00 tadi terjadi laka di perlintasan sebidang kereta api tanpa palang pintu antara mobil Elf dengan kereta api Probowangi jurusan Ketapang ke Surabaya Gebang. Banyaknya korban dan terbatasnya jumlah ambulans membuat petugas sempat kewalahan. Namun seluruh korban dapat dievakuasi setelah petugas berupaya selama kurang lebih 1 jam. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, perlintasan kereta api tanpa palang pintu merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan kereta api. Perlintasan tanpa palang pintu di Indonesia bahkan berjumlah 1.333 perlintasan yang rawan dari kecelakaan. Kecelakaan kereta api lagi-lagi terjadi di perlintasan kereta tanpa palang pintu. Kali ini menimpa kereta api Probowangi dengan minibus yang menewaskan 11 penumpang minibus di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. PT KAI menyesalkan insiden tabrakan maut antara kereta api Probowangi dengan minibus ini. PT KAI meminta seluruh pihak diharapkan meningkatkan alat keamanan saat melewati perlintasan kereta api sebidang. Kereta api memiliki jalur tersendiri dan tidak dapat berhenti secara mendadak. Seluruh pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api saat melalui perlintasan sebidang. Alih-alih berempati kepada para korban, PT Kereta Api Indonesia terkesan menyalahkan perilaku masyarakat. Padahal perlintasan kereta api tanpa palang pintu sangat berisiko terjadinya kecelakaan. Menurut data PT Kereta Api Indonesia per 31 Desember 2022, perlintasan tanpa palang pintu di Indonesia berjumlah 1.333 perlintasan. Perlintasan kereta api tanpa pintu ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah terbanyak di daerah operasional 5 Purwokerto yakni 94 titik. PT KAI mengklaim terus berupaya mengurangi jumlah perlintasan kereta api tanpa palang pintu dengan membangun perlintasan berpalang pintu, memasang rambu-rambu peringatan, serta sosialisasi kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari informasi kecelakaan, pemirsa, kita beralih ke informasi kriminal. Pemirsa, di mana diduga cemburu buta, seorang ibu dan anak mengalami tindak penganiayaan sadis berujung kematian dan kondisi kritis. Sementara di Sukabumi, pemirsa, seorang penagih utang bank keliling dibunuh ibu rumah tangga lantaran kesal karena ditagih. Diduga hanya karena cemburu buta, ibu dan anak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengalami tindakan penganiayaan berujung kematian. Jenazah S, wanita 65 tahun, tewas mengapung di dalam sumur. Sementara T, anak korban, dalam kondisi kritis dengan sejumlah luka tusukan. Dugaan awal, pelaku penyerangan hingga berujung kematian merupakan orang dekat. Polisi kini melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Dituduh selingkuh dengan suami orang, seorang ibu rumah tangga dianiaya. RA, seorang ibu rumah tangga, didatangi dan dimarahi oleh seorang ibu rumah tangga berinisial I yang mengenakan pakaian putih. Akibatnya korban mengalami luka lebam dan melaporkan kejadian itu ke SPKT Polrestabes Palembang. Ya, pemirsa, ratusan supporter Gresik yang kecewa timnya tumbang memaksa menemui manajemen klub hingga berujung ricuh. Sementara Mamuju, Sulawesi Barat, pemirsa, seorang remaja yang tengah mabuk nekat memanjat tower telekomunikasi.
Pertandingan Liga 2 antara Gresik United versus Delta Sidoarjo di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik diwarnai ricuh dan tembakan gas air mata oleh aparat kepolisian. Ricuh dipicu hasil negatif yang diraih Gresik atas Delta Sidoarjo dengan skor akhir 1-2 di partai kandang. Pihak supporter yang memaksa menemui manajemen klub dihadang polisi. Karena jalan licin usai diguyur hujan, truk pengangkut sampah menabrak sebuah minibus dan terguling di Jalan KH Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Minggu malam. Menurut saksi mata, peristiwa terjadi saat truk pengangkut sampah melaju dari arah flyover Karet Bifak menuju Tanah Abang. Saat di lokasi, truk tiba-tiba menabrak bagian belakang minibus di depannya, kemudian terguling usai membanting setir ke kanan. Karena mabuk lem, seorang remaja di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, nekat panjat tower telekomunikasi setinggi 100 meter lebih. Proses evakuasi menyelamatkan remaja mabuk ini berjalan dramatis. Warga yang geram dengan ulah pemabuk yang nekat panjat tower meneriaki pelaku saat berhasil dievakuasi dan diamankan polisi. Dewan Pengawas KPK akan kembali memeriksa Ketua KPK Firly dan sejumlah saksi terkait pertemuan Firly dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly dijadwalkan akan diperiksa jam 10 pagi dan telah dikonfirmasi akan menghadiri pemeriksaan. Ya, pemirsa, batu raksasa yang terdapat di Bukit Ujung Timur, Kabupaten Probolinggo, ada satu-satunya batu yang bila dipukul berbunyi nyaring layaknya gong atau gamelan Jawa. Warga setempat menyebut batu berukuran sekitar tinggi 4 meter dan lebar 2 meter ini bernama Batu Kenong. Bagaimana keunikannya pemirsa? Yuk kita simak liputannya bersama. Batu Kenong atau batu berbunyi saat dipukul ini berada di Desa Pasembon, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Batu Kenong merupakan batu gunung berwarna kehitaman yang memiliki dimensi tinggi sekitar 4 meter dan lebar kurang lebih 2 meter. Untuk menuju Batu Kenong harus berjalan sejauh 500 km menyusuri perbukitan. Di desa ini banyak dijumpai batu gunung raksasa dan hanya sepasang batu yang dipukul berbunyi layaknya gong dan warga setempat menyebutnya Batu Kenong lelaki dan perempuan. Cerita rakyat desa setempat menyebutkan keberadaan Batu Kenong ini dipercaya sebagai seperangkat gamelan yang berubah menjadi batu. Katanya orang sini ini, katanya orang mantan itu langsung enggak di itu kan Gunung Mantan hilang semua. Namun sayang, keberadaan Batu Kenong dan Bukit Mantan ini terkesan tidak terawat. Padahal bila dikelola dengan baik bisa menjadi destinasi wisata di Desa Pasembon. Posisi bukit yang berpanorama indah karena terlihat lereng Argopuro, sumber air yang jernih bisa menjadi penunjang wisata Batu Kenong. Ya, pemirsa, biasanya kue pai yang sering kita temui berisikan krim manis. Nah, ada kedai makan yang menyediakan kue pai khas Selandia Baru untuk memanjakan lidah penyuka gurih dan juga asin. Dan berikut liputannya. Hai Sobat Makan, kali ini saya mau coba kue pai yang rasanya gurih, isinya daging khas dari Selandia Baru. Kayaknya enak banget, langsung kita pesen yuk. Halo Mbak Met. Mbak Gisel, halo. Kue painya bikin ngiler banget ya. Ini kita premium pies, itu dibuat dari bahan-bahan berkualitas dan juga handcrafted. Tiap harinya tuh kita dari kitchen selalu dikirim fresh. Mau deh Mbak, masing-masing satu aja kali ya? Boleh, boleh. Oke, makasih. Nah, Sobat Makan, ini di depan saya udah ada 3 jenis pie. Nah, langsung aja kita makan yang varian ini. Kita buka ya. Ini yang saya makan, ada varian fish and melt. Daging cincangnya banyak banget, berlimpah, dan kejunya lumer banget. Abis makan yang berdaging, kita makan yang isinya sayuran. Mau lihat kayak gimana? Nih, kita buka ya. Tuh. Namanya
varian Popeye. Ini isinya adalah bayam, terus ada keju dan juga truffle-nya. Makan aja ini tuh, lihat kan. Kita tutup dengan makan yang manis-manis. Pie isi coklat keju. Wah. Kejunya lumer kan? Kita makan. Wah, sobat makan. Ini sih definisi pie yang kecil-kecil tapi benar-benar mengenyangkan karena isinya banyak banget. Jadi untuk sobat makan yang mau cobain pie ini langsung aja datang ke salah satu outletnya yang ada di Sarinah. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma. Bersama juru kamera Irian Syah. Sampai jumpa di Foodigram selanjutnya. Ya pemirsa, saatnya kita ke segmen Cantik Sekejap. Kali ini ada tutorial make up One Dip. Wah kayaknya sulit nih pemirsa. Lalu bagaimanakah cara membuatnya? Kita simak bersama liputannya berikut ini. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Amel Sofi. Kali ini aku ditantang untuk makeup One Dip Challenge. One Dip Makeup Challenge ini adalah dimana kita hanya menggunakan satu kali pemakaian. Menurut aku, makeup One Dip Challenge ini sangat oke banget loh. Jadi kamu bisa menghemat penggunaan kosmetik kamu. Jangan lupa terus saksikan segmen Cantik Sekejap hanya di BIS di GTV. Dan pemirsa, informasi yang cantik-cantik tadi menanti akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan QR berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Pram Senjaya, bisa kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.